Haleluya. Shalom. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Juni 2023. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga kita awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pilihlah jalan yang sempit dan sesak itu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 13 ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 18, dan Injil Matius 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara pasti mengenal akan aplikasi map atau Sherlock. Dan pastinya kita selalu memakainya saudara. Kita beranggapan bahwa map atau Sherlock yang menunjukkan jalan benar. Benarkah itu? Suatu kali saya berpergian menuju suatu tempat, di mana tempat ini saudara yang saya tuju ini cukup lama sudah saya tidak kunjungi. Saya lupa, maka saya pun meminta pertolongan map. Ternyata saudara, map mengarahkan jalan yang kecil, sempit dan kumuh. Bagi saya ini asing dan tidak pernah saya lalui. Saya bingung untuk memutar balik karena saya merasa map ini memberi petunjuk yang salah. Setelah jalan cukup jauh dan ada Indomaret, saya pun memutar balik kembali ke jalan besar. Setelah ketemu jalan besar, saya belok ke kiri sedikit dan bertanya tukang parkir alamat yang akan saya tuju. Dan ternyata saudara, tukang parkir sampaikan, Bapak boleh mundur dan belok ke kiri. Jalan terus kurang lebih 3 km dan akan sampai. Ternyata saudara, yang ditujukan oleh tukang parkir ini adalah jalan yang tadi saya lalui. Dan katanya saudara, kalau jalan lurus nanti muter-muter jauh dan akan kebingungan. Inilah saudara, kita sering mengalami. Mau minta pertolongan map, tapi kita ragu. Dalam kehidupan kita harusnya ada pilihan. Setiap tindak tanduk kita, setiap langkah kita, kita diajukan memilih salah satu dari dua pilihan. Sebagai jalan maju kita, di mana kita mau memilih. Apakah kita mau berbuat baik atau jahat? Apakah kita memilih ya atau tidak? Hitam atau putih? Semuanya itu tergantung pilihan kita saudara. Begitulah di dalam hidup kerohanian kita saudara-saudaraku yang terkasih. Kita dihadapi dengan dua kekuatan yang selalu bertentangan, yaitu kuasa kegelapan dan kuasa terang. Kuasa gelap berasal dari iblis, sedangkan kuasa terang berasal dari Allah. Iblis, saudara-saudaraku yang terkasih, berusaha untuk menguasai manusia, menguasai kita ke dalam kuasanya melalui tipu dayanya terhadap kita. Kita lihat kisah pada manusia pertama Adam dan Hawa, di mana akhirnya jatuh di dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Iblis semakin mudah saudaraku untuk menguasai dan merasuki kita semua beserta keturunan-keturunan kita. Semakin lama kuasa kegelapan ini semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan kejahatan yang semakin merajalela di dalam dunia ini. Kuasa gelap bertujuan agar manusia tunduk terhadap kegelapan dan hidup semakin jauh dari kehendak Allah, bahkan melawan Allah. Saudaraku yang terkasih, kejahatan demi kejahatan merajalela saudara. Balas dendam menjadi kehidupan yang lumrah. Sakit menyakiti terus terjadi hingga kasih Allah yang ada pada kita ini sirna saudara. Kasih mula-mula yang ada pada kita, yaitu kasih Allah, itu hilang. Disabdakan oleh Sang Baginda kita, Sang Juru Selamat menyampaikan, segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepadamu. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Saudaraku yang terkasih, di sini saudara, Yesus ingin sampaikan kalau kita menghendaki orang berbuat baik kepada kita, berbuatlah kasih terhadap mereka. Kalau kita ingin mereka berbuat kasih terhadap kita, maka berbuatlah kasih terlebih dahulu terhadap mereka. Hendaklah kita terlebih dahulu saudara berbuat demikian terhadap mereka. Inilah kita, anak-anak Allah Bapa yang dikehendakinya. Jika kita mengakui anak-anak Allah Bapa, kita pengikut Kristus anaknya. Kalau kita pengikut Kristus berarti kita mau mengikuti semua yang ditunjukkan kepada kita. Karena Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Markus 8 ayat 34. Dan katanya lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku, untuk menuju jalan kebenaran, menuju Bapa saudara, iblis mengintai. Dia tak menyukai kita saudara. Si iblis berusaha berjuang menggagalkan kita dengan segala tipu dayanya. Mata kita digelapkan oleh kebenaran yang bias, oleh kebenaran yang palsu. Iblis berusaha mata kita tak melihat terang Yesus saudara. Tetapi kita harus selalu berjuang menghadapi tipu daya iblis ini saudara, dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Kita bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 11. Dalam Injil hari ini saudaraku yang terkasih, telah diingatkan oleh Yesus Kristus Sang Junjungan kita. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Yesus mau sampaikan di sini tentang keselamatan. Yaitu bukanlah perkara yang mudah saudara. Harus kita raih dengan penuh perjuangan saudara. Karena saat kita menuju jalan ke sana, segala rintangan, segala cobaan akan kita lalui. Disinilah kita harus memilih. Tetap bertahan maju dengan setia dan taat di jalan yang sempit dan sesak. Atau kita mengikuti dunia di mana jalannya lebar, luas, namun menuju kebinasaan. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus mau menyampaikan bahwa ada pilihan yang sulit dan ada pilihan yang gampang di dalam kehidupan ini. Ditegaskan oleh Yesus bahwa pilihan yang gampang akan membawa orang ke dalam kebinasaan saudara. Akan tetapi pilihan-pilihan yang sulit seperti memikul salib atau menyangkal diri akan membawa orang kepada kebahagiaan sejati. Dan mana yang akan kita pilih saudara? Itu adalah pilihan kita. Mau jalan yang sempit, yang sulit, atau yang lebar dan luas, itu adalah pilihan kita. Yesus mengharapkan supaya kita tidak mengelakkan pilihan-pilihan yang sulit. Karena pilihan-pilihan itu sering membawa kita kepada kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami sering tertutup mata kami karena kedagingan kami. Kami tak melihat terang Engkau. Bantu dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam hidup ini,
agar aku terhindar dari kebinasaan dan dapat menuju ke rumah Engkau, rumah Bapa yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.